Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan mendapatkan hidayah dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kita akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita juga akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam tanggal 2 bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, seorang insanul kamil, seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang mulia, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghanimatul majalis dzikir al-jannah." Balasan dari orang yang duduk di majlis dzikir seperti ini adalah surga. Insyaallah kita semua akan berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang bersanding namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah terhitan. Adik-adik mohon tidak ramai ya, adik-adik dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah terhitan. Kalau kita yang kita semua ketika lahir pasti belum keadaan terhitan, nunggu seminggu kemudian atau 40 hari atau setahun atau 5 tahun baru dihitan oleh orang tuanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lahir dalam keadaan terhitan, sudah suci bersih. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah Al-Mukarramah, dari kota Mekah sampai kota Romawi terang benderang karena cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh berapa ribu kilometer tetap terang benderang, kelihatan cahayanya. Kota-kota di Romawi kelihatan seperti di dalam kitab Sudut Duror tadi diceritakan yang kita baca. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebelum segala sesuatu di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kitab Sudut Duror tadi diceritakan, qala ya Jabir inna Allaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Katakan wahai Jabir, sesungguhnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Allah sudah menciptakan nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya. Jadi yang dimaksud di sini diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad itu sebelum dunia ini diciptakan. Dan cahaya Nabi Muhammad itu dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah Majlis Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya Nabi Muhammad ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam alaihissalam diteruskan cahaya Rasulullah ini kepada sulbinya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian cahaya di sulbi Nabi Nuh alaihissalam ini kemudian dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya cahaya di sulbi Nabi Ibrahim ini sampai kepada ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, seseorang yang sangat wibawa. Beruntunglah
Abdullah bin Abdul Muttalib mendapatkan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sulbinya, kemudian sampai kepada ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aminah, sampai Rasulullah hamil dalam kandungan Aminah dengan keadaan tentram dan selamat. Berbicara masalah cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat Nabi Adam alaihissalam terkagum-kagum dengan keadaan cahaya Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika berjalan, tiba-tiba di belakang Nabi Adam ini bergerombolan malaikat-malaikat melihat punggungnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam penasaran, kenapa punggung saya ini kok banyak dilihat oleh para malaikat? Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa para malaikat ini bergerombolan di belakang punggungku? Apa yang dilihat oleh para malaikat ini di punggungku ya Allah?" Kemudian Allah mengatakan, "Ada cahaya yang sangat mengagumkan di punggungmu." Cahaya apa itu ya Allah? Coba saya ingin melihat ya Allah. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang ada di belakang punggung Nabi Adam alaihissalam ini dipindah dikedainya. Di antara dua alis Nabi Adam ada cahaya itu. Kemudian para malaikat yang ada di belakang Nabi Adam ini pindah ke depan. Pindah ke depannya Nabi Adam, semua memandang dahi Nabi Adam alaihissalam. Semua memandang takjub. Tapi Nabi Adam bingung. Dia juga masih belum bisa melihat cahaya apa ini. Kemudian minta lagi kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin melihatnya, bagaimana caranya ya Allah?" Kemudian cahaya yang ada di dahi Nabi Adam itu dipindah ke kukunya Nabi Adam alaihissalam, ke kuku ibu jari tangannya dipindah. Jadi dua-duanya ada cahaya di situ. Kemudian barulah Nabi Adam takjub bisa melihat keindahan cahaya yang ada di kuku Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Cahaya apa ini ya Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Itu cahaya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pada zaman sekarang kemudian Nabi Adam mencium kuku jarinya itu dicium oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian diusapkan kepada kelopak mata Nabi Adam karena dia sangat kagumnya dan sangat cinta, sangat senang diusapkan ke kedua kelopak Nabi Adam. Nah, pada zaman sekarang banyak ulama-ulama sedunia ini ketika mendengar adzan sampai pada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka menjawab asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kemudian ulama-ulama itu mencium ibu jarinya, kemudian diusapkan kepada kelopak matanya, kedua kelopak matanya. Nah, saat mencium ibu jarinya ini, ulama itu mengatakan marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusapkan kepada kedua kelopak matanya dua kali. Ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang pertama, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua. Ini salah satu bentuk cinta dan kagumnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama mengatakan bahwa perbuatan seperti ini, perbuatan mencium ibu jari dan mengusapkan kepada kelopak mata sambil mengatakan marhaban bi habibi wa qurrata aini, itu manfaatnya sangat besar. Dikatakan manfaatnya adalah tidak akan mengalami sakit mata dan kebutaan selama hidupnya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, diamalkan hal ini. Mudah insya Allah kita akan dicintai Rasulullah dan insya Allah mata kita sehat sampai hari kiamat, sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rabiul Awal ini hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika bulan-bulan sebelum Rabiul Awal kita sudah banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, hendaklah
di bulan ini lebih banyak lagi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalan nasi bil yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Suatu saat ketika saya pulang khutbah Jumat, saya pulang mau menuju rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti saya dari belakang. Saya membuka pagar rumah, kemudian, Beb, boleh saya suan ke Habib, boleh silaturahmi ke Habib, monggo monggo. Kemudian bapak itu masuk ke rumah saya. Tidak apa-apa ibu, sedikit cerita ya. Kemudian bapak itu masuk. Bib, saya ini muslim, saya baru mengamalkan ibadah ini baru 1 tahun, Bib. Kalau istilah sekarang namanya hijrah mungkin ya. Baru 1 tahun, jadi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru 1 tahun. Bib, saya minta amal-amalan, Bib. Kemudian saya beri amalan-amalan keseharian yang biasa dilakukan para salafus soleh, diberi amalan, tapi yang sedikit-sedikit, yang pendek-pendek dulu diberi. Kemudian ketika saya senang dengan kedatangan tamu tersebut, tamu ini sungguh-sungguh berniat belajar agama. Kemudian ketika mau pulang, saya mengatakan, Pak, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi ya. Yang pendek saja Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah berkah dapat syafaat Nabi dari Rasulullah. Nggih, Beb, pulanglah bapak itu. 2 minggu kemudian ketika saya khutbah Jumat lagi, saya bertemu lagi dengan bapak itu. Nah, waktu saya selesai Jumatan, masih majelis, masih ngobrol-ngobrol dengan takmir masjid. Kemudian bapak itu nunggu saya. Saya tanyakan, Pak, gimana, apakah amalan-amalan sudah dikerjakan, Pak? Alhamdulillah, Bib, saya sudah mengamalkan, Bib. Saya bilang alhamdulillah, insya Allah istiqomah, Pak ya. Ini, Bib. Kemudian saya penasaran dengan sholawat. Pak, kalau boleh saya tahu berapa sholawat yang Bapak baca dalam sehari? Bapak itu malu-malu menjawab, "Nggih, Bib, namung 10.000, Bib." Masya Allah. Orang yang baru hijrah, orang yang baru setahun mengamalkan ibadah Islam, sudah membaca sholawat 10.000 kali dalam sehari. Kita belum tentu yang sudah lama ikut majelis-majelis seperti ini, sudah sering mendengarkan tausiah ustaz, habib, para kiai, belum tentu mengamalkan sholawat 10.000 sekali. Jadi saya takjub, kagum dengan itu. Monggo Pak, dilanjut lagi, perbanyak lagi Pak. Mungkin saat itu berapa tahun yang lalu, mungkin saat ini sudah lebih, mungkin bisa 100.000. Jadi saya menghimbau kepada jamaah sekalian, kepada diri saya sendiri, setiap habis sholat fardu baca sholawat 100 kali, 1 putaran tasbih. Sholat subuh 100 kali, kemudian habis sholat duhur 100 kali, habis sholat asar 100 kali, habis sholat maghrib 100 kali. Paling waktunya hanya 5 menit. Sudah berapa? Dari subuh sampai asar sudah berapa? Sampai maghrib sudah 400 kan? Kemudian habis sholat isya baca 400 sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 itu putaran tasbih 4 kali. Hanya sebentar, mungkin dihitung tidak sampai 1/4 jam. Tetapi pahalanya sangatlah besar sekali. Selain dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, sholawat ini disebut syajaratul nubut, pohonnya uang. Jadi dengan baca sholawat 400 kali sehabis sholat isya, insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah SWT. Orang yang kesulitan akan dipermudah dari kesulitannya oleh Allah SWT. Saya sendiri sudah mengalami suatu saat saya kejepit, butuh uang banyak, tapi tidak ada pemasukan pada bulan itu. Saya bingung, saya lari kepada sholawat terus. Dalam seminggu atau 10 hari, tiba-tiba ada rezeki yang datang tak terduga-duga. Saya tidak membayangkan akan mendapatkan rezeki sebanyak itu.
Tetapi karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberi rezeki kepada kita seperti firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi jalan keluar, akan memberi solusi dari kesulitannya, dan akan memberi rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Insya Allah kita kalau banyak membaca salawat akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berjumlah berapa? 800. 400 dari subuh sampai asar, kemudian isya 400. Nah, saat mau tidur baca 200, dua putaran tasbih. Baca 200 sambil tidur. Jadi genap, jadi jumlahnya 1000. Nah, orang yang membaca sholawat atau membaca zikir, astagfirullah atau lain-lainnya saat mau tidur dan tertidur, itu sama Allah Subhanahu wa taala dianggap berzikir sepanjang tidurnya. Kalau kita berselawat sampai kita tertidur, tasbih lepas dari tangan kita, itu sampai kita bangun dianggap berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka usahakan sebelum tidur pakai tasbih atau tasbih digital atau tasbih yang diputar, baca itu sebelum tidur. Jangan mainan HP. Nah, kalau kita kebanyakan sekarang mau tidur buka HP, lihat lagu-lagu. Jadi tertidur dengan lagu-lagu. Ada yang melihat pornografi, tertidur dengan maksiat. Nanti sepanjang tidurnya dianggap maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan sebelum tidur baca sholawat, kemudian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca qul huwallahu ahad 3 kali, dan banyak amalan-amalan sebenarnya, banyak sekali amalan-amalan kalau mau diikuti. Yang penting kita ini istiqomah. Maka saya bersaran hendaklah sehari paling sedikit 1000 sholawat kepada Rasulullah. Syukur-syukur bisa 10.000 sampai ke atas, sampai lebih. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya di akhirat, di dunia pun ini kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itu banyak sekali. Kalau dibicarakan tidak cukup sebulan, tetapi ada poin-poin yang ringan yang dalam keadaan sehari-hari bisa kita lakukan, seperti mau tidur kita berdoa, berwudu sebelum tidur, berwudu. Insya Allah kalau kita diambil nyawa kita ketika tertidur sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu. Kemudian bangun tidur bersiwak. Setelah bangun tidur Rasulullah itu bersiwak. Kemudian Rasulullah ke kamar mandi. Mau wudu, Rasulullah SAW memakai sandal, masuk dengan kaki kirinya di dalam kamar mandi, memakai sandal dan menutup kepala. Kemudian berwudu. Setelah dari kamar mandi keluar, Rasulullah keluar dengan kaki kanannya, keluar dengan kaki kanannya. Kemudian berdoa. Kita semua pada tahu doanya. Kemudian Rasulullah mungkin makan mencuci tangan dulu, makan dengan tangan kanan. Kemudian sebelum makan mencicipi garam sedikit, dicicip sedikit. Kemudian setelah selesai makan mencicip garam lagi sedikit. Kan Rasulullah mengatakan bahwa mencicipi garam sebelum makan dan sesudah makan ini kita akan terhindar dari 70 macam penyakit. Maka hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Semua sunnah Rasulullah itu adalah baik, maka kita ikuti. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita berarti cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani." Barang siapa mencintai sunnahku, maka ia berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Dan barang siapa mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah dan akan bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Jamaah Majelis Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah bukan hanya di akhirat nanti, di dunia pun kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ada kisah-kisah tentang syafaat Rasulullah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu mau mendengarkan nggak syafaat Rasulullah di dunia? Nah, kalau mau saya lanjut. Ada pada zaman dulu seorang yang sangat soleh. Seorang yang soleh ini suatu saat dia merasa terjepit. Dia butuh uang banyak untuk membayar hutang-hutangnya, untuk membayar tanggung jawabnya apa saja di dalam keluarganya. Sampai seorang soleh ini pusing, sakit kepala karena memikirkan kebutuhannya yang harus segera diselesaikan, padahal dia tidak mempunyai uang. Kemudian orang soleh ini saking lelahnya tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi Rasulullah SAW datang kepada dia. Ya fulan, kamu jangan bingung, kamu jangan bersedih. Besok pagi kamu temui seorang menteri di kota ini, namanya Ali bin Isa. Kau katakan apa yang kukatakan kepadamu, sampaikan kepada Ali bin Isa, menteri di kotamu ini. Dia akan memberimu 100 dinar besok. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi kepada orang yang soleh ini, aku datang menolongmu ini karena engkau telah membaca 4.000 kali sholawat di dekat kuburku. Jadi aku akan membalas sholawat yang kau berikan kepadaku dengan pertolongan ini. Ini syafaat Rasulullah di dunia. Ini belum selesai ceritanya. Jadi ketika orang membaca sholawat kepada Nabi 4.000 kali di dekat kuburnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, Rasulullah datang menolong orang tersebut. Akhirnya terbangunlah orang yang soleh ini, pagi harinya terbangun dalam keadaan bergembira. Udah hilang sedihannya semalam. Kemudian dia buru-buru bersemangat pergi ke Menteri Ali bin Isa di kotanya. Dia sampaikan pesan Rasulullah, ya menteri, saya semalam mimpi Rasulullah SAW dan Rasulullah menyuruh saya datang ke kota ini, ke tempat jenengan. Disampaikan pesannya. Kemudian Menteri Ali bin Isa ini mengatakan, maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Kemudian menteri ini memanggil pelayannya. Pelayan, tolong ambilkan saya tas di atas meja itu. Pelayannya membawa tasnya, diberikan kepada Menteri Ali bin Isa ini. Kemudian orang yang soleh duduk di depan Menteri bin Isa ini. Menteri bin Isa merogoh tasnya, mengambil uang sejumlah 100 dinar, diberikan kepada orang yang soleh ini. Ini 100 dinar saya berikan kepadamu sesuai yang diperintah oleh Rasulullah SAW. 100 dinar ini banyak bapak-bapak ibu-ibu. Uang dinar mungkin ratusan juta atau lebih dari, saya tidak tahu hitungnya jumlahnya ini. Jadi orang yang soleh ini sudah sangat bergembira mendapatkan uang 100 dinar. Dia menganggap uang ini sangat lebih dari kebutuhannya. Mungkin lebih separuh lagi dari kebutuhannya. Kemudian belum berhenti, orang menterinya mengambil lagi 100 dinar lagi dari tasnya, diberikan kepada orang soleh. Ini 100 dinar tadi adalah berita penggembira kepada saya. Jadi orang yang soleh sudah mendapat 200 dinar. Orang yang soleh itu terus bersyukur dalam hatinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak pernah lepas mengatakan alhamdulillah. Kemudian menteri ini mengambil lagi 100 dinar lagi dari tasnya, diberikan kepada orang yang soleh tersebut. Ini 100 dinar lagi untukmu sebagai hadiah dari saya kepadamu. Jadi orang yang soleh ini sudah mendapatkan 300 dinar. Kemudian orang yang soleh ini pulang ke rumahnya, membayar segala kebutuhannya, dan dia sangat tenang, sangat bergembira. Bahkan uangnya lebih di atas 200 dinar waktu itu. Inilah syafaat Rasulullah di dunia. Kemudian menteri itu segera hijrah dari kotanya menuju Madinah, tempat makam Rasulullah. Dan orang yang menteri itu hidup di Madinah, dia meninggalkan kedudukannya, jabatannya sebagai menteri,
mungkin selama hidupnya mungkin ada kezaliman yang pernah dibuat atau apa, jadi dia tinggalkan kedudukannya sebagai menteri dan dia beribadah di kota Madinah dekat dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu cerita pertama tentang syafaat Rasulullah. Kemudian ada cerita lagi, ada seorang bapak-bapak dari pasar pergi beli ikan. Kemudian dia sebelum sampai ke rumahnya, dia mendengar ada majelis, dia mampir di majelis. Mungkin majelis seperti ini, dia duduk juga bergabung dengan jamaah, mendengarkan mungkin acara Maulid Nabi atau acara zikir atau apa. Dia duduk di sana sambil mendengarkan tausiah. Kemudian setelah selesai acara pengajian, dia pulang ke rumahnya dan memberikan ikannya kepada istrinya. Bu, ini ikan tolong dibakar atau digoreng. Ya, saya mau istirahat, Bu. Udah, begitu bapak ini sudah bangun dari tidurnya, ke dapur, nanya sama ibunya, mana ikannya? Ini Pak, ikannya belum bisa dibakar, ikannya belum bisa digoreng. Saya lupa digoreng atau dibakar. Ini belum bisa Pak, ikannya Pak belum bisa digoreng. Loh kenapa? Ini Bapak beli di mana ikan ini, kok aneh ikannya ini? Bapaknya juga bingung, nggak tahu ya kok bisa begini. Akhirnya si ibu ini keluar dari rumahnya mencari ulama, mencari kiai-kiai di kampungnya. Bertanya kepada kiai, kenapa suami saya beli ikan kok nggak bisa digoreng, Kiai? Kiainya juga penasaran. Akhirnya kiai itu ikut ke rumahnya ibu ini, ikut ke rumah ibu itu dan menyaksikan ikan yang digoreng sudah berjam-jam tapi tidak bisa terbakar, tidak bisa masak, tetap seperti keadaan mentah. Heran Pak Kiai juga heran. Kemudian Pak Kiai bertanya sama suaminya, Bapak tadi beli ikannya di mana? Di pasar Pak. Di pasar Pak Kiai seperti biasa. Terus kemana lagi Bapak ini? Kok ikan ini kayak gini? Kiainya penasaran. Ya saya tadi mampir di majelis. Di majelis. Nah baru Kiai itu bisa menyimpulkan. Nah ini karena ikan ini dibawa hadir di majelis, dia tidak terbakar. Ikan saja tidak terbakar karena ada di majelis, apalagi kita. Insya Allah kita semua tidak akan terbakar oleh api neraka. Insya Allah kita tidak menyentuh neraka sama sekali. Insya Allah kita berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu cerita yang kedua, itu manfaat kehadiran di majelis. Seperti yang saya sebut tadi, ghanimatul majalis dzikir al-jannah, balasan bagi orang yang duduk di majelis dzikir adalah surga. Maka kalau besar manfaatnya orang yang duduk di majelis seperti ini. Kemudian cerita yang ketiga, sebenarnya banyak kisah-kisah, saya buat cerita ini tiga yang terakhir. Ada seorang penjual es. Dia penjual es ini biasanya kalau keluar kemana-mana itu mencari keramaian supaya esnya laris. Nah suatu saat dia mencari keramaian, itu pengajian. Dia duduk di depan nunggu bubaran pengajian. Begitu pengajian itu bubar, dijuallah esnya dengan harga biasa, 5.000 per batang, 5.000 per bungkus. Ya, senang dia karena laris, jamaah pengajian banyak, langsung laris dagangannya. Minggu berikutnya dia datang lagi ke majelis itu. Datang, tetapi dia nggak duduk di luar, dia masuk ke terasnya masjid. Kebetulan waktu itu pengajian di masjid, ada terasnya, dia duduk di terasnya. Gerbong esnya ada di paling depan. Dia dengarkan ceramah ustadznya, ceramah kiainya yang sedang tausiah. Dia dengarkan dari balik jendela, dia dengarkan. Rupanya waktu itu ceramahnya tentang amal. Terus hatinya mulai tersentuh, dia ingin berbuat amal. Ketika bubaran majelis, esnya dijual separuh harga. Semua jamaah heran, Pak kemarin 5.000 kok sekarang 2.500. Ya saya ingin amal. Jadi sudah mulai beramal karena hadir di majelis. Nah minggu berikutnya, kebetulan minggu berikutnya itu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti saat malam ini. Nah penjual es itu nggak duduk lagi di teras, dia bergabung dengan jamaah-jamaah di dalam majelis itu, di dalam masjid itu. Dia mendengarkan tausiah ustadznya, menceritakan tentang kelahiran Nabi, menceritakan pahala tentang orang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai dia tergugah hatinya. Niat dia nadar,
saya tahun depan bulan Rabiul Awal tahun depan akan mengadakan Maulid Nabi di rumah saya. Niat. Ini orang penjual es, orang yang tidak punya. Kemudian ketika pulang, dia mulai nabung celengan uang. Celengan terus tiap hari disisihkan dari jualannya, separuh untuk belanja rumah tangganya, separuh untuk celengan, terus sampai pada tahun yang akan datang pada bulan Rabiul Awal tahun depannya memecahkan celengannya. Penjual es ini memecahkan celengannya dan diberikan kepada istrinya, Bu, Ibu, tolong belanja kambing dan kebutuhan semua. Kita akan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah ini nanti malam. Itu pagi hari. Udahlah, ibunya berangkat ke pasar, bapaknya ini keliling kampung mengabarkan bahwa nanti malam di rumah saya akan diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Keliling dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, terus mengundang tetangga-tetangganya. Dah, sampai habis maghrib sudah mulai gelar karpet, gelar tikar semua dengan wewangian-wewangian. Tidak ada jamaah yang datang. Jam 8 dilihat tidak ada tetangganya yang datang satupun. Jam 9 belum ada yang datang satupun juga. Sampai jam 10 malam, udah terlalu malam. Nah, bapak ini mengatakan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anak, yuk kita mulai membaca maulid sendiri. Ini tetangga kita sepertinya nggak percaya kepada kita mengadakan maulid. Mungkin kita ini karena orang nggak punya, nggak dipercaya mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Udahlah membaca. Bapak ini dengan keluarganya mungkin 7 orang atau 8 orang membaca, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus baca, hanya segelintir orang. Sampai saat diamlah Bapak, diam semua. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Terus membaca, terus diam dengan keluarganya. Tiba-tiba gerombolan orang datang dari kiri, datang dari kanan, datang dari depan, dari samping. Gerombolan orang ini banyak sekali, berpakaian putih-putih, berpakai gadis seperti saya ini, datang bercahaya, semuanya bercahaya. Bapak ini bertanya kepada ibu, Bu, saya nggak kenal dengan orang-orang yang datang di jamaah. Saya tidak kenal, Bu, pada anaknya juga. Mungkin ini dari kampung lain atau dari kota lain. Tidak ada yang kenal satupun. Terus semakin penuh, puluhan orang memasuki rumahnya. Sampai ada salah satu jamaah yang ada di paling belakang, cahayanya lebih terang dari cahaya semua. Begitu orang itu muncul, cahayanya mengalahkan semua cahaya yang ada di majelis itu, di rumah penjual es itu. Kemudian si penjual es ini penasaran, bertanya kepada jamaah salah satu rombongan itu, saya penasaran siapa yang ada di paling belakang yang sangat bercahaya itu. Kemudian orang tersebut mengatakan, itu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang ke rumahmu karena kau mencintai mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah ini karena umatnya cinta, ikhlas mengadakan maulid kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah datang ke rumah tersebut. Sementara tetangga-tetangganya tidak menghiraukan, tidak percaya kepada penjual es ini, tapi Rasulullah sangat cinta kepada orang yang mencintai Rasulullah, sangat cinta kepada orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa mengundang orang banyak, mengundang yang sedikit saja sejumlah kemampuan. Kalau tidak bisa mengundangkan orang sedikit pun, merayakan maulid Nabi bersama keluarganya di rumah. Cukup 5 orang, 7 orang di rumah keluarganya mengadakan seperti itu, menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Saya kalau anak saya ulang tahun, saya membacakan maulid Nabi Muhammad SAW jam 1 malam, jam 2 malam. Kadang hanya berdua dengan anak saya di rumah.
Jadi kita menghormati Rasulullah, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Rasulullah akan mencintai kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan saat nazak, saat nyawa kita dicabut, mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir menemani kita, senyum kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa ma'rifatan dan fitrah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang cinta dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua besok kelak berkumpul bersama junjungan kita Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dari awal akhir kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beladur kepada waktu pengumuman kagam kita terus sampai malam mapan wonten ing masjid menika kales ingkang kedang RT 11 kanggo kagum rawuhipun ingkang salebetipun sedaya pengurus ngaturaken sanget ageng mangkur dumateng keluarga Bapak Haji Wasisuwono. Mugi sedaya berkah dan berparing berhasil kita menika. Semoga kita tutup sekalian dari doa sangat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.